Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftahul Husna sebagai peserta webinar Milad yang ketiga tahun Bicara Official. Untuk itu di video ini saya akan memberikan kesimpulan ya, atau sedikit kesimpulan dari penjelasan webinar hari kelima yang dimentoring oleh Coach Tias Hermawan Putra. Oke, dari situ saya mendapatkan yang pertama, untuk public speaking di depan orang banyak ya, untuk berbicara di depan orang banyak itu diperlukan tiga perkara yang paling penting ya, yang paling intinya ada 3B, yaitu berani, berurutan, dan bahasa tubuh. Itu sangat penting ya. Jadi kita kalau mau berbicara depan umum tuh modalnya harus berani dulu. Yang penting berani pokoknya ya kan. Tapi kalau berani juga nggak berani doang, berani terus kemudian nggak bisa ngomong apa-apa, salah juga. Setelah berani harus ada berurutan. Apa itu berurutan? Berurutan itu hal yang akan kita bicarakan itu sudah kita rencanakan, sudah ada kerangkanya ya, udah berurutan gitu. Jadi nanti kita tidak bingung mau ngomong apa ketika sudah di depan. Yang ketiga yaitu bahasa tubuh. Jadi kalau berbicara itu bukan yang diam terus yang penting mulutnya yang bergerak, enggak, tapi ada gerakan tangan mungkin atau mimik wajah, bahasa tubuh. Semua gerakan yang ada dalam tubuh pembicara itu harus dimainkan. Begitu juga ya. Selain itu, dari ketiga materi intinya, 3B itu ya, paling dasarnya ada juga untuk menjadi jagoan dalam berpresentasi ya, yang paling jago gitu. Ada apa aja tuh yang harus disiapin? Ada prepare, practice, dan perform gitu ya. Jadi sebelum maju ke depan tuh pastinya kita harus menyiapkan segala sesuatunya gitu. Nggak cuman modal, yang penting maju gitu kan. Harus prepare, persiapan materinya, persiapan mentalnya ya kan, segalanya pokoknya disiapin dulu. Terus juga yang kedua ada praktis. Ketika berbicara kita nggak biar apa ya, praktis kita nyiapin tema-tema apa aja yang mau kita bicarakan sesimpel mungkin biar nggak bertele-tele, nggak belibet-belibet gitu ngomongnya. Terus juga ada perform. Yang ketiga perform. Saatnya ketika berpresentasi maka saatnya kita perform, menunjukkan apa yang sudah kita siapkan, apa yang sudah kita rencanakan semuanya. Oke, ada 3 itu ya, prepare, practice, dan perform. Oke, selanjutnya di dalam pembicaraan yang akan kita berikan kepada halayak umum nih, yang pertama kita pastinya harus ada introduction. Apa itu introduction? Introduction itu perkenalan gitu ya, perkenalan. Selain itu ada juga key point. Terus yang ketiga ada juga conclusion. Jadi ada introduction, key point, dan conclusion. Introduction itu sebagai pembukaan gitu, pembukaan atau perkenalan. Terus key point itu isi dari apa yang akan Anda sampaikan kepada halayak umum. Dan yang ketiga conclusion. Apa itu conclusion? Conclusion itu kesimpulannya. Kesimpulan dari awal sampai akhir kita menjelaskan tentang tema apa, misal tentang tema Pancasila gitu ya, kesimpulannya apa di belakang. Nah gitu, kesimpulan berarti yang sesimpel mungkin gitu ya. Ada introduction, key point, dan conclusion. Itu amazing opening, apa ya, pembukaan yang luar biasa gitu ya, yang paling harus ada di dalam yang pembicara omongkan pada halayak umum. Dalam introduction itu, saya ulangi lagi, ada perkenalan, judul tema, preview atau apa yang ingin disampaikan gitu ya. Terus ada key point. Key point itu ada penjelasan key point itu biasanya isinya itu tergantung sih. Kalau mau yang dasar berarti ya key point-nya sedikit. Kalau mau yang membahas yang lebih dalam mungkin key point-nya bisa sampai 1 sampai 3 atau bahkan lebih, ada key point 1, 2, 3 itu dipersiapkan gitu ya. Dan yang terakhir itu conclusion, kesimpulan gitu ya. Oke, lanjut. Selain itu kalau kita mau berbicara di depan umum itu apalagi yang perlu disiapin sih? Itu harus ada 5 dasar teknik ya. Teknik vokal. Kita kan berbicara nih, otomatis kita berbicara itu yang didengarkan omongan kita harus jelas vokalnya apa aja tuh. Yang paling penting, 1, intonasi.
intonation ya. Yang kedua artikulasi, articulation. Yang ketiga speed dan pause. Power kita dalam berbicara, speed dan pause, jedanya juga gitu. Yang keempat ada emphasis, dan yang kelima power atau volume. Itu adalah yang sudah kita dapatkan selama mengikuti webinarnya Coach Tias Hirmawan Putra di hari kelima ya. Ada 5 dasar teknik vokal, ada juga amazing opening, ada introduction, key point, dan conclusion tadi. Ada untuk menjadi jago presentasi kita harus prepare, kita harus praktis, dan kita harus perform. Oke, dan yang paling inti tadi ada 3, berani, berurutan, dan bahasa tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.